Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Salsabila Wulandari dari kelas TI 4305 dengan NIM 120119401. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bab dari mata kuliah Matriks dan Ruang Vektor, yaitu bab mengenai ruang hasil kali dalam. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu soal dari ruang hasil kali dalam. Nah, sebelum kita memasuki soal, ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam suatu soal untuk menentukan apakah soal tersebut apakah vektor tersebut merupakan ruang hasil kali dalam atau bukan. Syarat yang pertama yaitu U kali V harus sama dengan V kali U. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu U tambah V kali W harus sama dengan U kali W ditambah V kali W. Dan syarat yang ketiga yaitu KU dikali V harus sama dengan U kali KV harus juga sama dengan K kali U kali V, di mana K ini merupakan skalar. Untuk syarat yang keempat yaitu U kali U apabila dikalikan harus lebih besar sama dengan 0, dan untuk U1 dan U2 harus sama dengan 0 dengan U itu merupakan 0 vektor atau vektor 0. Nah, kita masuk soal yaitu misal W berada di ruang ketiga dengan U dan V anggota dari W, di mana U itu merupakan U1, U2, U3, V itu ada V1, V2, dan V3, sedangkan W itu ada W1, W2, W3. Dan soal ini didefinisikan yaitu U kali W sama dengan 2U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 dan ditambah 3U3 kali V3. Dalam soal ini diminta untuk membuktikan bahwa W merupakan ruang hasil kali dalam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai 4 syarat ruang hasil kali dalam, dalam soal ini kita harus mengecek apakah soal tersebut memenuhi 4 syarat yang telah dijelaskan tadi. Jika tidak memenuhi salah satu syarat, berarti W bukan merupakan ruang hasil kali dalam. Baik, untuk syarat yang pertama yaitu U kali V harus sama dengan V kali U, di mana U kali V ini didefinisikan yaitu 2U1 V1 ditambah U2 kali V2 dan ditambah 3U3 kali V3. Nah, untuk definisi ini apabila urutan U dan V dibalik akan menjadi 2V1U1 ditambah V2U2 dan ditambah 3V3U3. Setelah dibalik bisa dilihat bahwa untuk setelah dibalik ini tidak membuat hasil dari definisi itu berbeda. Jadi syarat pertama dipenuhi yaitu U kali V sama dengan V kali U. Untuk syarat yang kedua yaitu U tambah V kali W sama dengan U kali W ditambah V kali W. Nah, langkah yang pertama itu kita masukkan dulu hasil perkalian dari U kali W dan V kali W, di mana hasilnya didapat U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 dikalikan W1, W2, W3. Kenapa dipisah? Karena kedua perkalian ini memiliki W, jadi disatukan sendiri seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam definisi, yaitu definisi awal tadi kan 2U1 V1 ditambah U2 kali V2 ditambah 3U3 kali V3. Kita masukkan V1 kali U1 itu ada U1 tambah V1 kali W1 ditambah U2 tambah V2 kali W2 ditambah ditambah 3 dikali U3 ditambah V3 dikali W3. Nah, hasil yang didapat yaitu 2U1W1 ditambah 2V1W1 ditambah U2 kali W2 ditambah V2 kali W2 dan
ditambah 3U3W3 ditambah 3V3W3. Nah, kemudian kita kelompokkan sendiri untuk U dan W dan V dan W. Bisa dilihat hasilnya menjadi 2U1W1 ditambah U2W2 ditambah 3U3W3 ditambah 2V1W1 ditambah V2W2 plus 3V3W3. Nah, dari hasil ini bisa dilihat bahwa U1W1, U2W2, U3W3 itu merupakan hasil perkalian dari U kali W, dan untuk V1W1, V2W2, dan V3W3 itu merupakan hasil perkalian dari V kali W. Nah, untuk syarat yang kedua ini bisa dipenuhi karena U tambah V kali W itu hasilnya sama dengan U kali W ditambah V kali W. Nah, karena dua syarat sudah dipenuhi, selanjutnya kita akan membuktikan syarat yang ketiga dan keempat. Syarat yang ketiga yaitu KU dikali V sama dengan U kali KV harus sama dengan juga dengan K kali U kali V, di mana K ini merupakan merupakan skalar. Nah, kita masukkan dulu ke dalam definisi, yaitu U kali KV ini kita tuliskan hasilnya di dalam definisi, yaitu 2 kali KU1 kali V1 ditambah K2 kali U2 V2 ditambah 3 dikali KU3 kali V3. Nah, karena semua ini memiliki K-nya kita keluarkan menjadi K2U1V1 ditambah KU2V2 ditambah K3U3 kali V3. Jika disimpulkan bahwa untuk U1V1, U2V2, U3V3 itu merupakan hasil perkalian dari U kali V, maka bisa ditulis KU kali V. Nah, untuk KU kali V ini bisa hasilnya akan sama seperti U kali KV. Nah, karena hasilnya sama, maka syarat 3 terpenuhi. Kemudian lanjut untuk syarat yang keempat, yaitu U kali U harus lebih besar sama dengan 0, dan U1 kali U2 itu harus sama dengan 0 dengan U yaitu vektor 0. Yang pertama kita buktikan untuk perkalian U kali U, yaitu U1 karena U itu mengandung U1, U2, dan U3, kita kalikan semuanya dengan dirinya sendiri menjadi U1, U2, U3 dikali U1, U2, U3. Nah, hasil dari perkalian ini kita masukkan ke dalam definisi, yaitu 2U1U1 ditambah U2U2 ditambah 3U3 kali U3. Di mana untuk U1 kali U1, U2 kali U2, dan U3 kali U3 ini bisa sederhanakan menjadi 2U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Nah, persamaan ini harus lebih besar sama dengan 0. Dalam soal ini, persamaan ini sudah memenuhi syarat bahwa 2U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat pasti lebih besar sama dengan 0, karena jika U1, U2, dan U3 dimasukkan berapapun angkanya, maka hasilnya akan lebih dari 0. Untuk syarat yang kedua yaitu U1 kali U2 itu harus sama dengan 0, di mana hasilnya tadi kan sudah 2U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Kita misalkan untuk U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 0, dan U3 sama dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, hal ini membuktikan bahwa U itu merupakan vektor 0. Karena dari keempat syarat tersebut sudah terpenuhi, maka W tersebut merupakan ruang hasil kali dalam. Sekian penjelasan mengenai soal bab ruang hasil kali dalam. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.